Belakangan ini istilah thrifting menjadi populer di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Thrifting sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kegiatan berbelanja barang-barang bekas yang masih memiliki kualitas bagus, baik pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kegiatan thrifting lebih akrab disebut sebagai awul-awul dan telah ada sejak lama. Namun, saat ini thrifting kembali menjadi tren akibat kemudahan akses internet yang mendorong perkembangan penjualan barang bekas berbasis online. Karena thrifting menjadi salah satu kegiatan yang populer, banyak pelaku bisnis yang berlomba untuk membuka usaha jenis ini. Thrift merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, di mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hemat. Sementara thrifting adalah kegiatan berbelanja barang-barang bekas pakai demi mendapatkan harga yang lebih murah atau barang yang tidak biasa ada di pasar. Bisnis saya mulai dari tahun 2005, Mas. Saya memulai bisnis ini dari 2012-2013 dulu di Facebook, terus sempat vakum waktu SMA. Setelah lulus SMA, saya jualan lagi sekitar tahun 2016-2017 dan sampai sekarang. Karena saya merasa menjanjikan, di samping itu thrifting ini saya ingin UKM di Indonesia itu mampu bersaing dengan thrifting yang dari luar. Jadi untuk yang beredar di Indonesia tidak hanya yang ada yang persentasenya di bawah 70%. Karena apa? Karena 70% produk-produk yang ada di Indonesia ini umumnya dibuang keluar. Jadi yang dimaui untuk di dalam itu yang produk yang 70% ke atas, yang diekspor itu yang 70% ke bawah gitu. Ya dari sekedar hobi nyari-nyari barang branded bekas lalu dijual, ternyata memiliki market atau nilai sendiri. Sejarah thrift. Thrift diperkirakan sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Pada saat itu, istilah thrift merujuk pada fakta atau kondisi berkembang, kemakmuran, tabungan. Menurut The State Press, istilah thrifting mengacu pada penggunaan sumber daya secara hati-hati untuk menjadi makmur. Pada pertengahan abad ke-19, thrifting dikenal sebagai kegiatan penggalangan dana untuk disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dipengaruhi oleh berdirinya organisasi seperti Salvation Army dan Go Odwill. Popularitas thrifting semakin meningkat sebagai dampak dari Perang Dunia I dan II yang kemudian semakin berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia hingga saat ini. Di Indonesia, thrifting lebih dikenal sejak lama sebagai awul-awul. Dahulu, thrifting dikenal sebagai kegiatan belanja barang bekas yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Namun, berkat perkembangan teknologi dan tren zero waste yang berkembang saat ini, thrifting menjadi salah satu kegiatan yang populer dan digemari oleh anak muda. Yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Ya. Presiden Joko Widodo mengecam praktik pembelian pakaian bekas impor atau yang dikenal sebagai thrifting karena dapat merusak industri tekstil dalam negeri. Impor pakaian bekas biasanya dijual dengan harga yang sangat murah di Indonesia, yang dapat menyebabkan produk-produk dalam negeri kehilangan daya saing. Jadi untuk kaitannya dengan thrifting ataupun penjual barang-barang bekas, kita mengacu pada suatu kebijakan. Artinya ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 sebagai perubahan dari Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 bahwa ada berbagai produk-produk yang dilarang ekspor dan dilarang impor. Sesuai dengan kebijakan itu, maka kita mengacu pada lampiran dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tersebut, khususnya bab 4 bahwa pakaian bekas adalah salah satu item yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh masyarakat secara umum. Hal itu dengan pertimbangan karena yang pertama,
pakaian-pakaian bekas itu kita mengutamakan kaitannya dengan perlindungan konsumen atau optimalisasi perlindungan konsumen. Karena di dalam bahan-bahan bekas itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan bagaimana segi higienitasnya, bagaimana segi kualitasnya, bagaimana segi kebersihannya dari pakaian-pakaian bekas itu yang memungkinkan mempunyai potensi untuk memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya tidak akan memberikan kenyamanan, tidak akan memberikan kesehatan bagi pengguna-pengguna pakaian bekas tersebut. Dampak impor pakaian bekas di Indonesia. Impor pakaian bekas di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain: 1. Menurunkan daya saing produk dalam negeri. Impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk pakaian dalam negeri. Menurut Presiden RI Joko Widodo, hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan menyebabkan sulitnya produk lokal bersaing, bahkan mungkin berujung pada kebangkrutan produsen lokal. 2. Mengurangi lapangan kerja. Impor pakaian bekas juga berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam industri tekstil dan pakaian di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. 3. Meningkatkan sampah tekstil. Pakaian bekas biasanya tidak dapat didaur ulang secara efektif dan banyak yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat meningkatkan masalah sampah di Indonesia dan merusak lingkungan. 4. Berpotensi membawa penyakit. Pakaian impor yang sudah dipakai oleh orang lain berpotensi membawa penyakit, terutama jika pakaian tersebut tidak dicuci dengan benar sebelum dijual kembali. Hal ini karena pakaian bekas bisa mengandung kuman, bakteri, virus, jamur, atau bahkan kutu dan tungau. Jika tidak diperhatikan, hal ini bisa membahayakan kesehatan konsumen yang memakai pakaian tersebut. 5. Berdampak pada perdagangan internasional. Impor pakaian bekas juga berdampak pada perdagangan internasional. Sebagian negara produsen pakaian impor tersebut mungkin merasa dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat dari barang bekas yang diimpor tersebut. Selain itu, impor pakaian bekas juga dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena barang bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam mengatur impor pakaian bekas agar tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang luar biasa adalah peningkatan harga. Peningkatan harga yang begitu melonjak kurang lebih sekitar 40-60%. Itu mempengaruhi sekali. Untuk undang-undang pakaian impor itu sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu biasanya yang memberi pertegasan itu ya para menteri. Untuk tahun ini menjadi booming barang ilegal tersebut karena Jokowi sendiri yang menegaskannya. Nah, untuk dampaknya sendiri pun bermacam-macam. Pertama, ada bal, harganya menjadi susah dan susah dicari juga untuk item-item tertentu. Harganya pun juga naik dan isinya pun malah semakin menurun. Kalau untuk mencapai target untuk saat ini masih bisa. Mungkin ada beberapa faktor yang menghambat adanya event lagi di Klaten. Seperti perizinan, mulai sekarang sudah mulai susah karena ada kebijakan dari pemerintah tentang larangan ekspor impor dari thrifting sendiri. Kalau berita seperti itu sebenarnya ada simpang siur sejak lama ya, karena barang-barang seperti ini sudah masuk Indonesia sejak tahun 90-an sepertinya. Nah, itu sepertinya belum ada, menurut saya belum ada ketentuan yang pasti atau fixnya gimana, karena sampai saat ini pun juga masih masuk dan aman-aman saja, belum ada berita yang mengarah ke situ lebih penyakit yang lebih membahayakan lah. Saya pribadi menanggapi atas kebijakan yang lebih diperketat pemerintah ini ya
faktornya sangat berpengaruh sekali. Tapi untuk tetap melakukan usaha ini agar tetap berjalan, ya kita sebagai pelaku trip masih ada barang-barang yang masih tetap bisa diolah, walaupun seperti poin pertama tadi, bahwa semakin susah dan semakin mahal. Pokoknya selama ada barang yang bisa diolah, tetap diolah. Untuk mencapai target dalam event thrifting ini, mungkin cara-cara yang bisa dilakukan pada saat ini adalah mengubah judul event thrifting yang tadinya menggunakan judul event bazar thrift menjadi event bazar UMKM mengenai pakaian atau fashion. Nah, dengan hal tersebut mungkin target untuk agar tercapainya acara sukses bisa teratasi. Kalau win-win solution secara aturan kebijakan, tentu untuk yang importer yang menyalahi ketentuan tidak ada win-win solutionnya, Mas. Malah dari kami, siapapun importer yang menyalahi ketentuan aturan undang-undang bisa diberi sanksi sesuai aturan undang-undang. Yang pertama, kalau sanksinya itu kita melakukan pembinaan. Lalu yang kedua, kita melakukan suatu pemusnahan barang-barang bukti. Lalu yang ketiga, kemungkinan juga secara pidana bisa kita ajukan. Itu yang untuk importir, sedangkan yang distributor pun juga bisa dikenakan sanksi karena mereka melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena secara aturan memang pakaian-pakaian bekas itu tidak boleh diimpor maupun tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat karena memang dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Saya suka belanja barang bekas karena barang-barang yang ditemui di thrift itu jarang ada yang sama. Saya lebih suka barang-barang yang mainstream lah, nggak ada yang kembar gitu. Saya pribadi suka baju bekas atau thrift itu karena dari segi harga terutama sih, itu jangkauannya lebih rendah dibanding brand-brand lokal yang harganya itu lebih tinggi. Dari segi kualitas juga banyak yang lebih bagus dari brand lokal. Cuman saya tetap support brand lokal juga. Kalau untuk saya pribadi, kebijakan itu tidak mempengaruhi minat saya buat belanja thrift, karena memang pada dasarnya saya suka barang-barang thrift yang vintage gitu. Minatnya nggak berkurang, cuman karena kebijakan itu jadi agak susah nyarinya. Untuk masukan saya sendiri, ya ini opini saya, sebenarnya pemerintah jika melarang sesuatu yang dianggap itu ilegal, padahal itu sebagai mata pencarian banyak orang, harusnya pemerintah itu tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi. Sendiri, saya mengharapkan justru dengan adanya operasi kemarin, thrifting itu dilegalkan saja. Karena apa? Karena untuk membantu atau meningkatkan dari UKM-UKM yang ada di Indonesia itu mampu bersaing dengan yang ada di luar negeri gitu.